Ini adalah kisah tentang seorang pemberontak pengetahuan yang berjuang untuk membebaskan ilmu pengetahuan ke seluruh dunia. Dia adalah Aaron Swartz. Di sebuah kota kecil bernama Highland Park, Illinois, lahir pada 8 November 1986. Lahir seorang anak bernama Aaron Hillel Swartz. Dari luar, ia terlihat seperti anak biasa, tapi di balik itu, otaknya berputar lebih cepat dari kebanyakan anak seusianya. Ayahnya, Robert Swartz, adalah seorang pengusaha perangkat lunak. Sejak kecil, Aaron sudah akrab dengan komputer. Bukan sekedar bermain game, Aaron ingin tahu bagaimana komputer bekerja, mengapa ia bisa menjalankan perintah, dan apa yang mungkin dilakukan dengannya. Ia bukan tipe anak yang puas hanya dengan jawaban sederhana. Ketika sebagian besar anak 10 tahun masih belajar perkalian, Aaron sudah mengutak-atik kode komputer. Ia menghabiskan waktu berjam-jam membaca buku teknis, menantang pikirannya, dan seringkali melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang dewasa kebingungan. Pada usia 12 tahun, Aaron melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia menciptakan sebuah situs ensiklopedia daring bernama The Info Network. Ide sederhananya adalah orang-orang bisa berbagi pengetahuan, menambahkan informasi, dan memperbaiki kesalahan. Intinya sebuah ensiklopedia yang bisa hidup, tumbuh, dan berkembang bersama penggunanya. Kedengarannya mungkin biasa, tapi ingat, ini tahun 1999. Wikipedia bahkan belum lahir. Aaron, seorang bocah 12 tahun, sudah membayangkan sebuah dunia di mana pengetahuan bisa diakses dan dibangun bersama-sama. Disinilah karakter Aaron mulai terbentuk. Ia percaya pengetahuan bukanlah milik segelintir orang. Pengetahuan adalah hak semua manusia. Aaron tidak berhenti di situ. Di usia remaja, ia mulai masuk ke dunia orang dewasa. Dunia yang bahkan sebagian besar mahasiswa teknik komputer sekalipun belum bisa menembusnya. Di usia 14 tahun, Aaron duduk bersama para insinyur internet senior dalam sebuah kelompok bernama RSS Dev Working Group. Bayangkan, anak usia belasan tahun duduk di meja perundingan dengan pakar-pakar yang jauh lebih tua. Mereka sedang membahas standar baru internet dan Aaron menjadi salah satu kontributornya. Dari sana, lahirlah RSS 1.0, sebuah teknologi yang memungkinkan orang berlangganan konten situs web secara otomatis. Hari ini mungkin RSS terdengar sepele, tapi 2 dekade lalu itu adalah sebuah revolusi. RSS membuat informasi bergerak lebih cepat, lebih mudah, dan lebih bebas. Setelah itu, Aaron ikut terlibat dalam lahirnya Creative Commons, sebuah sistem lisensi yang memungkinkan pencipta karya memberi izin kepada orang lain untuk berbagi, menggunakan, atau bahkan mengubah karya mereka tanpa harus terikat pada hukum hak cipta yang kaku. Creative Commons lahir karena ada satu masalah besar. Dunia terlalu terikat pada copyright. Bagi Aaron, ini adalah penghalang kreativitas dan akses. Ia ingin orang-orang bisa belajar, membagi, dan menciptakan tanpa batasan berlebihan. Tahun 2005, di usia 19 tahun, Aaron ikut mendirikan sebuah situs kecil bernama Reddit. Awalnya, Reddit hanyalah forum sederhana, tapi perlahan tumbuh menjadi salah satu komunitas online terbesar di dunia. Ketika Reddit diakuisisi oleh Condé Nast, sebuah perusahaan media besar, Aaron masih sangat muda. Ia sudah menjadi jutawan, tapi anehnya, uang tidak pernah benar-benar menarik perhatiannya. Sementara banyak orang seusianya mungkin sibuk merayakan kesuksesan, Aaron justru merasa gelisah. Ia menulis di blog pribadinya tentang rasa ketidaknyamanan bekerja di perusahaan besar. Baginya, uang bukanlah tujuan. Ia merasa ada yang lebih penting. Bagaimana menggunakan teknologi untuk membuat dunia lebih adil. Aaron bukanlah tipe yang suka pesta atau bersenang-senang. Ia sering terlihat murung berpikir dalam diam atau asik membaca.
Teman-temannya menyebutnya pemikir tua dalam tubuh anak muda. Ia sering mengkritik sistem pendidikan formal, bukan karena ia tidak suka belajar, justru sebaliknya. Baginya, sekolah terlalu membatasi rasa ingin tahu. Di blognya ia menulis, "Sekolah bukan tempat belajar, tapi tempat menunggu perintah." Padahal, belajar sejati lahir dari rasa ingin tahu, bukan paksaan. Tidak heran, ia akhirnya meninggalkan Harvard. Bukan karena tidak mampu, tapi karena merasa sistem pendidikan tradisional tidak sesuai dengan cara berpikirnya. Di balik semua pencapaiannya, ada satu kegelisahan besar yang selalu menghantui Aaron: ketidakadilan akses terhadap pengetahuan. Aaron menyadari satu hal penting. Di dunia ini, hanya segelintir orang yang bisa membaca dan belajar dari jurnal ilmiah. Mahasiswa di universitas kaya mungkin bisa mengakses ribuan artikel. Tapi, seorang anak pintar di negara miskin atau seorang peneliti independen yang tidak terikat universitas besar, mereka terhalang tembok tinggi bernama paywall. Harga satu artikel ilmiah bisa mencapai 20 hingga 50 dolar. Bayangkan, jika seseorang butuh ratusan artikel untuk penelitiannya, biaya itu bisa mencapai ribuan dolar. Aaron melihat ini sebagai bentuk ketidakadilan yang nyata. Bagi Aaron, ilmu pengetahuan adalah hasil kerja kolektif umat manusia. Tidak adil jika hanya bisa diakses oleh orang kaya. Dari sinilah, api dalam dirinya semakin menyala. Ia tidak lagi hanya ingin membuat teknologi, ia ingin melawan sistem. Ia ingin membebaskan pengetahuan. Sampai di sini kita tahu Aaron sudah melewati begitu banyak pencapaian luar biasa. Menciptakan ensiklopedia online di usia 12 tahun, mengembangkan RSS 1.0 di usia 14 tahun, terlibat dalam Creative Commons, ikut mendirikan Reddit di usia 19 tahun. Namun, semua itu hanyalah awal. Yang belum datang adalah pertarungan paling besar dalam hidupnya. Pertarungan yang akan membuatnya berhadapan dengan pemerintah Amerika, korporasi besar, dan sistem hukum yang kejam. Pertarungan yang akan menguji keyakinannya bahwa pengetahuan harus bebas, meski harus dibayar dengan kebebasan atau bahkan hidupnya sendiri. Ini adalah persimpangan jalan hidupnya. Ia sudah menjadi jutawan muda lewat Reddit, sudah menjadi jenius yang diakui dalam komunitas teknologi, sudah ikut membangun fondasi penting internet modern. Namun semua itu terasa tidak cukup bagi Aaron. Di dalam dirinya, ada keresahan yang semakin hari semakin membesar. Mengapa ilmu pengetahuan yang diciptakan manusia bersama justru dikurung dan dijual mahal? Tahun 2008, Aaron menulis sebuah manifesto yang dikenal dengan nama Guerrilla Open Access Manifesto. Dalam tulisannya, ia menyampaikan sebuah pemikiran. Informasi adalah kekuatan, tapi seperti kekuatan, informasi juga ingin dimonopoli. Mereka yang punya ingin menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Kita semua punya kewajiban moral untuk bertindak. We can't let that happen. Ini berfokus pada ketersediaan karya ilmiah dan akademis daring, dan berpendapat tentang pentingnya membuat karya akademis tersedia secara luas, bersama dengan menghapus hambatan yang ada untuk akses. Untuk melakukannya, ia menganjurkan para pendukung akses terbuka untuk terlibat dalam pembangkangan dan mengabaikan pelanggaran hukum hak cipta untuk membuat karya ilmiah tersedia secara luas. Manifesto itu bukan sekedar teori. Aaron benar-benar ingin mewujudkannya. Baginya, jurnal ilmiah adalah contoh paling jelas dari ketidakadilan. Bayangkan, peneliti menulis artikel berdasarkan riset yang seringkali dibiayai oleh pajak publik. Mereka menyerahkan karya mereka ke penerbit tanpa dibayar. Lalu, penerbit menjual kembali hasil penelitian itu ke universitas dengan harga ribuan dolar per tahun. Publik membayar dua kali, pertama lewat pajak, kedua lewat biaya akses. Aaron merasa sistem ini salah besar, dan ia memutuskan untuk melawannya. Tahun 2010 hingga 2011, Aaron mulai melakukan aksinya. Dengan sebuah laptop, kabel, dan skrip sederhana,
ia masuk ke jaringan kampus MIT yang memiliki akses ke database besar bernama JSTOR, perpustakaan digital berisi jutaan jurnal akademik. Ia menaruh laptopnya di ruang server MIT dan mengunduh jutaan artikel dari JSTOR. Tindakan ini bukan demi uang. Aaron tidak menjual jurnal-jurnal itu. Ia tidak berniat mendapat keuntungan pribadi. Tujuannya sederhana, namun revolusioner, membebaskan ilmu pengetahuan. Namun, tentu saja sistem tidak tinggal diam. JSTOR mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan. MIT menemukan laptop yang menyedot jutaan file, dan pemerintah Amerika turun tangan. Pada Januari 2011, Aaron ditangkap. Jaksa federal menjeratnya dengan tuduhan berat, penipuan komputer, pencurian data hingga pelanggaran hak cipta. Total ada 13 dakwaan yang menunggu. Hukumannya hingga 35 tahun penjara dan denda lebih dari $1 juta. Bayangkan, seorang pemuda berusia awal 20-an yang tidak merugikan siapapun, tidak mencuri uang, tidak menjual data, tapi menghadapi ancaman hukuman yang setara dengan penjahat kelas berat. Aaron menjadi korban dari sistem hukum yang ingin menjadikannya contoh. Jaksa ingin menunjukkan bahwa siapapun yang bermain-main dengan data akan dihukum seberat mungkin. Proses hukum ini berjalan selama lebih dari 2 tahun. Setiap hari, Aaron hidup dalam ketakutan. Ia adalah seorang idealis, bukan seorang kriminal. Ia tidak terbiasa dengan dunia pengadilan, pengacara, dan permainan politik. Tekanan itu menghancurkannya perlahan. Ia merasa terjebak dalam sistem yang tidak adil. Tidak ada jalan keluar dan tidak ada yang benar-benar memahaminya. Pemerintah menolak tawaran penyelesaian yang ringan. Mereka tetap menekan dengan hukuman maksimal. Bagi Aaron, ini seperti menunggu ajal yang lambat. Pada 11 Januari 2013, Aaron Swartz ditemukan meninggal dunia di apartemennya di Brooklyn, New York. Ia mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Usianya baru 26 tahun. Berita kematiannya mengguncang dunia. Banyak orang yang bertanya, bagaimana mungkin seorang jenius muda yang sudah memberi begitu banyak pada dunia justru diperlakukan seperti kriminal dan dipaksa menyerah oleh sistem. Setelah kematiannya, JSTOR segera membuka sebagian besar arsip mereka untuk publik. Sebuah ironi, sesuatu yang Aaron berjuangkan dalam hidupnya, akhirnya dilakukan setelah ia pergi. Di seluruh dunia, ribuan mahasiswa, peneliti, dan aktivis turun ke jalan membawa poster bertuliskan Justice for Aaron. Pemerintah Amerika dihujani kritik, jaksa dituduh terlalu keras dan tidak proporsional. MIT dituding gagal melindungi salah satu pemikir terbesar generasi ini. Meski hidupnya berakhir tragis, warisan Aaron tetap hidup. Ia dikenang bukan hanya sebagai programmer jenius, tapi juga sebagai pahlawan internet. Gerakan open access semakin kuat. Banyak universitas, peneliti, dan bahkan penerbit mulai membuka akses publik ke jurnal-jurnal mereka. Setiap kali seseorang membaca artikel ilmiah secara gratis, setiap kali seseorang membagikan karya lewat Creative Commons, setiap kali seseorang menyalakan RSS feed, nama Aaron Swartz ikut hidup di sana. Kisah Aaron Swartz adalah kisah seorang anak yang sejak kecil percaya bahwa dunia bisa dibuat lebih adil. Ia melawan dengan pikiran, dengan coding, dan dengan idealisme. Ini membuktikan bahwa pengetahuan adalah hak asasi, bukan barang dagangan. Dan meskipun hidupnya singkat, dampaknya akan terasa untuk puluhan bahkan ratusan tahun ke depan. Aaron adalah pengingat bahwa keberanian sering datang dengan harga mahal. Tapi, tanpa orang seperti dia, dunia mungkin tidak akan berubah. Mungkin ia kalah dalam pertarungan hidupnya, tapi dalam gambaran besar, Aaron telah menang karena idenya terus hidup, dan jutaan orang sekarang bisa belajar, meneliti, dan berkarya tanpa harus membayar harga yang tidak masuk akal.